Nah, yang hari ini kita bongkar ini kayak yang cancel ini. Cancel sama nggak tahu juga. Ini teman-teman ya, itulah. Jangan Anda, kita pun sering di cancel. Jadi walaupun item udah benar, kadang ini kan sistem COD. Kadang pelanggannya yang main-main dengan berdagang. Kalau kayak gini kan kita yang dirugikan. Makanya saya tuh kalau ada customer itu memang harus diwajibkan video call. Kalau ini kan ini apa namanya ini nih? Ini orang juga yang kirimnya. Coba teman-teman, item Bali itu banyak. Kalian kalau mau main drifting itu tinggal tentukan aja mau mainnya dari jenis pakaian apa gitu. Mulai dari awal tentukan. Mau mulai anak-anak, dewasa, bebas, tergantung dari kalian gitu. Karena memang semua item itu memang bisa dikelola ya. Semua item ada segmen pasarnya. Semua item tuh ada ininya. Nah ini yang kita bongkar ini jam speed gini. Dan kita ini yang ini kembalikan. Kita orangnya ini nggak ada orangnya atau bagaimana nggak tahu. Ini kan dropship. Itu pengirimnya itu orang lain gitu. Ya tentukan aja item-itemnya apa. Nah, jadi seperti itu, barang kita kemas juga mau dekat jauh seperti itu. Kalau dekat saya itu biasa satu plastik, tapi kalau jauh biasa 2 plastik. Buat apa? Untuk memastikan keamanan barang tersebut, kawan-kawan. Lokasi kita di Bandung nih. Ini kita bereskan biar rapi barangnya. Berapa bal udah kita rapikan, udah jangan dari sana dan kita pikirkan ke sini biar nampaknya lebih rapi kembali gitu. Jadi begitulah untuk teman-teman pemulai. Jangankan soal PHP, jangankan kalian, kita pun sering di PHP, makanya harus berhati-hati. Kalau membeli bal tuh usahakan harus mengetahui orangnya. Membeli apapun suatu barang untuk menganalisis hal yang tidak kita inginkan atau jatuhnya lari ke penipuan, itu kita harus mengenal dulu orangnya gitu, mengenal penjualnya gitu. Jangan sampai kita membeli itu barang ke penjual yang tidak amanah gitu, penjual yang memang yang nggak ada ininya. Kalau kita udah tahu alamatnya di mana, tempat dia berdagang di mana, dan siapa dia kan, masalah brandnya kita udah kenal, itulah. Mungkin untuk menipu dia nggak akan kayak kita nih. Kalau kita nih apa adanya aja jual. Kalian mau cari item apa aja, dia sesuai dengan item yang kalian cari. Kalau ada kami bilang ada, nggak ada kami bilang ada. Jadi kami gitu menjual. Dan sebagai penjual itu nggak pernah membenahi gitu, nggak pernah memperbaiki sesuai dengan ini aja. Barang yang sampai ke kita, udah kita seperti ini bentuknya, seperti ini. Jadi kita jualnya seperti ini, bentuk bahan seperti ini. Jadi barangnya nggak pernah kita kurangkan, nggak pernah kita kasih lebih gitu. Ini aja yang kita bungkus kita pas, paling kita tuh kopek atas aja. Kenapa di kopek bang? Di kopek itu untuk memastikan kan, ya sampai kodenya memang benar dengan item tersebut, pas itemnya bukan gitu. Makanya kita kopek ini untuk memastikan kodenya ini kode sama itemnya aja. Setelah benar kita videokan, kita tutup kembali gitu untuk memastikan ininya bahan baku materialnya kawan-kawan. Jadi begitu. Untuk pengiriman juga kita nggak usah takut ya masalah pengiriman kalian. Kita udah sering kirim ke seluruh Indonesia. Kita udah masuk ke pelosok-pelosok, ke provinsi manapun, dari Sumatera, Batas Palembang, Jambi, Padang, Medan, sampai ke Aceh sana. Sumatera itu udah kita masuk. Ke Bengkulu, Riau, semuanya udah kita masuk. Kiriman udah bisa. Ke Sulawesi, dari Buton sampai ke NTT segala macam, Papua itu udah kita masukkan. Jadi pengirim barang itu memang bisa ke seluruh Indonesia kawan-kawan. Nah, hanya saja untuk sistem COD itu memang berlakunya untuk Jabodetabek. Kenapa saya jelaskan kembali? Karena iya, kalau Jabodetabek mungkin pakai via travel. Nah, via travel itu bisa
dia mau cuti. Sementara kalau di luar kota kan barangnya kan mungkin ada yang 2-3 hari nyampe, ada sampai 1 minggu gitu. Jadi pihak ekspedisi juga hanya ini aja, nggak berani dia menerima barang uang di tempat gitu, karena memang ahlinya nggak ada gitu. Dan juga nanti kalau dia cancel, jadi kalau daerah jauh itu, nah pedagang juga nggak mau gitu bayar ongkir 2 kali gitu. Sebenarnya gitu loh guys. Kalian tuh kalau mau saat tripping itu, yang pertama itu jangan hilangkan kebingungan dulu, keraguan harus ditinggalkan. Kenapa harus bingung? Apa sih yang kalian bingungkan? Bal ini kan barangnya nggak membusuk, nggak membasi, barangnya begini gitu. Dan nanti juga mau 1 bulan pun nggak laku ya tetap begini gitu. Apa sih yang harus dipikirkan gitu? Barangnya aman gitu, jangan takut gitu. Karena barangnya juga bal ini mengikuti passion, larinya ke passion. Jadi setiap model tahun keluar biasanya kan ada pencucian gudang di arah sana juga. Nah barangnya di bal seperti ini. Nah tahun depan nanti keluar lagi untuk bentuk model baru, mengiring juga dia mengikut gitu. Jadi memang mengikut passion. Jadi barang ini juga banyak orang tuh salah persepsi, nggak ini karena barang menurut mereka barang bekas, jadi disebabkan dengan penyakit lah atau apa. Barang ini udah lama loh, bahkan barang thrifting ini dia tuh setelah ini bukan semuanya bekas, sebagian juga ada sisa pabrik, sebagian juga ada sisa konveksi gitu. Karena mungkin kalian udah sering buka bal, nah tapi kalian juga udah tahu bal thrifting itu sebagian juga ada yang diplastikin, ada yang kayak baru gitu, nggak semuanya bekas. Dan walaupun bekas juga, bekasnya memang lain dipakai, siapa juga udah di sterilin kondisi barangnya, materialnya gitu, udah di laundry, udah dibersihin gitu. Jadi bakteri itu memang nggak ada. Itu kawan-kawan yang mau usaha pun, dan juga bal ini lama-lama juga nggak apa-apa dia, karena sudah dikasih obat dari sananya gitu. Jadi kalian tuh kalau mau buka bal tinggal tentukan aja item apa sih yang mau dibuka gitu, nggak begitu aja. Nah nanti setelah kalian memutuskan dengan item tersebut, kalian tuh bisa fokus dengan satu item, jangan pindah-pindah item. Kenapa saya bilang begitu? Memang semua item tuh ada segmen pasarnya, semua item laku di pasaran gitu. Tapi kalau kita fokus dengan satu item, orang akan tahu, nanti lama-lama orang akan tahu apa personal branding kita gitu. Nah nanti setelah orang tahu apa personal branding kita boleh pindah ke item yang lain, boleh pindah ke item lain. Contoh kalian buka kaos. Nah setelah beberapa lama kalian buka kaos, sudah beberapa sebagai cara strategis kalian buat pemasaran kaos, setelah personal branding kalian tahu bahwa kalian itu penjual kaos, kalian bisa pindah ke item lain gitu. Jadi tentukan satu item dulu dan fokus dalam satu item itu, jangan berpindah-pindah gitu, harus fokus. Jadi kalau kita udah fokus dengan satu item, udah dikenal dengan personal branding kita, apa yang kita jual, kita pindah ke item lain itu juga nggak apa-apa. Tapi sebelum personal branding kita dikenal, pindah ke item lain, takutnya nompok-nompok. Jadi modal kita menumpuk-numpuk. Yang satu bal ini belum tembus, kita buka bal lain karena di toko sebelah rame. Nah itulah makanya saya bilang jangan seperti itu, fokus satu item dulu gitu. Kalau kita nompok-nompok, takutnya nanti manajemen ini juga nggak teratur. Nah, contohnya gini, kakak awalnya bukanya kaos oblong cowok, kakak lihat di teman kakak rame jaket. Nah nanti setelah kakak buka jaket, nah kakak nggak akan hirau lagi dengan modal perpicis dalam kaos oblong ini. Nanti kakak jualnya sembarangan aja. Biasanya begitu kalau pedagang itu. Makanya tetap continue dengan satu item, karena satu item, tiap item itu ada target pasarnya, ada segmen pasarnya, ada semua pemainnya gitu ya. Jangan mengikut orang karena orang rame itu. Kenapa orang rame? Mungkin beliau itu udah dikenal loh, udah dikenal sama brandingnya. Aku sepi mungkin karena aku orang nggak tahu aku jual apa. Dan seharusnya kita benar itu bukan bahan bakunya. Kegagalan dalam satu usaha itu bukan karena produknya jelek terkadang, tapi karena kurangnya rencana, kurangnya strategis pemasaran, keuangannya yang berantakan, mentalnya yang kurang gitu. Itu dalam bisnis itu. Kalau kita udah bisa menghilangkan 4 itu, udah bisa menangkal 4 itu, insya Allah kamu kesuksesan akan ini kan akan lebih besar gitu kawan-kawan. Jadi begitu. Jangan terpengaruh lah contohnya. Istilahnya kita ini gimana ya, usaha ini mau usaha apapun
setelah orang menyukai usaha kita itu, orang udah tahu dengan produk kita, orang udah tahu dengan apa yang kita jual. Nah, setelah orang mencari barang itu, orang akan datang. Bayangin loh seberapa banyak masyarakat Indonesia ini. Kalau orang udah kenal dengan brand kita, sebagian aja 1% aja berlari ke kita, itu kan udah mantap banget tuh. Mungkin satu hari bisa dua tiga bal kita bongkar gitu. Jadi begitu kawan-kawan. Makanya saya bilang kembali pada kalian yang buka thrifting itu, dan juga modalnya kalau bisa modal satu itu aja. Misalnya kalian udah modal satu kali itu udah beli, tapi minimal belinya itu jangan satu. Kalau satu biasanya stuck di tempat ya. Kenapa? Karena orang itu kalau toko baru setelah habis barang kepalanya, orang-orang mau datang ke toko itu biasanya kalau walaupun offline online itu sedikit canggung, walaupun keluar juga bantu juga, laku juga, tapi lakunya agak lama, takutnya nanti mepet sama biaya operasional gitu. Contoh kalian nyewa satu toko harganya 2 juta, kalian buka satu bal apa misalnya pakai anak tebal, itu harganya 4 juta, berarti modal anda udah 6 juta kan di awalnya begitu. Nah, kalian nggak bisa fokus dalam satu bar itu. Minimal setelah dapat uang sedikit, udah laku sedikit barangnya, jangan sampai habis barang kepalanya, kalian siram kembali, padat dulu tokonya. Nah, setelah pokoknya padat, kalian boleh stop dulu sampai kalian tuh bisa jadi stopnya bukan arti kata kalian nggak ngambil balik, bukan. Stop dulu. Misalnya anda udah penuh toko anda, kalian stop dulu. Minimal barang-barang yang ada di toko anda dikurangin dulu. Nanti setelah dikurangin, kalian beli lagi itemnya gitu, barang yang itu. Jadi jangan sampai uang itu parkir di ATM kita kalau bisa. Kenapa? Kalau uang diparkir di ATM kita, takutnya nanti pas masanya barang kita berkurang, kita mau siram lagi, uangnya kepake. Makanya harus bisnis itu yang utamakan ya bisnis gitu. Kalau kepentingan lain mungkin seandainya nih kakak buka dengan awal modal 25 juta nih dalam satu pertama usahanya 25 juta. Nah, kakak seandainya buka anak tebal tadi kan, itu harganya 4 jutaan, berarti kakak udah dapat 5 balan ya, 4 balan, jadi 4 16, mungkin sisanya mungkin buat operasional, mungkin buat benahin toko, merahap toko, atau buat apa, buat hanger segala macam gitu kan. Nah, nanti setelah kakak buka 4 itu, kakak tetap sebelum tembus satu bal, jangan dibuka dulu. Udah tembus satu bal, ambil lagi, cuma setelah ambil lagi gitu caranya. Jadi mengumpulnya di barang gitu. Jangan setelah kakak buka tuh modal awal 25 juta, kakak menunggu 25 juta baru beli, bukan, jangan, karena nggak akan terkejar gitu. Kakak seandainya modal 25 juta udah di sana semua, uang toko di sana, uang hanger di sana, uang steker di sana. Nah, baiknya kakak kalau mau memulai lagi bisa coba kakak tuh setelah dapat 1 atau 2 bal, kakak beli lagi balnya gitu. Nah, nanti uang itu dikelola lagi, diputar selama banyak itemnya, bahan bakunya. Nah, insya Allah akan berjalan bisnisnya gitu. Jadi memang dalam satu usaha itu yang pertama untuk memulai itu yang susah. Saya akuin itu, karena awal-awal juga setiap orang, mau saya, mau teman-teman saya yang udah sukses, atau customer saya yang sekarang udah kebangun rumah, udah kebeli mobil atau apa, nah mereka juga awal-awalnya begitu loh, begitu. Nah, untuk membangun itu memang mereka tuh butuh perjuangan gitu, perjuangan yang memang solid gitu. Nggak ada semuanya yang dilakukan dengan instan, jadi semuanya memang butuh proses, step per step bahasanya gitu. Jadi kawan-kawan kalau mau usaha thrifting, dia harus senang dulu dengan prosesnya, nikmatin prosesnya gitu. Jadi jangan tiba-tiba ini mau untung besar, jadi mindsetnya itu harus dirubah gitu. Kalau kita berpikir seperti itu harus dirubah gitu. Jadi yang pertama itu untuk bangun usaha itu mengkokohkan dulu, menguatkan kita, kalau kita kuat. Nah, nanti insya Allah planning itu akan diidesiri, begini nih biar laris, begini nih biar cepat, begini biar dapat uang. Nah, nanti itu akan berjalan sendiri gitu. Tapi kalau kita awal-awal usaha udah terbebani, misalnya terbebani dengan takut gagal, takut rugi, takut kenapa-napa, takut nggak laku, itu nggak akan jalan ya kan, nggak akan jalan gitu. Banyak kan toko-toko butik yang udah maju, bahkan
banyak gedung juga, bahkan barang thrifting ini ada beberapa sih masuk mall. Contoh di kota Bandung ini ada banyak masuk mall ya, bahkan pakaian itu di lantai atas tuh. Mereka memang mereka pisahkan itu barang-barang kepala, mereka pisahkan, mereka laundry kemari, ada yang sebagian mereka setrika, setelah mereka setrika mereka kasih tag labelnya, jadi nampaknya itu ilegal, nampak itu kayak baru. Nah, setelah baru mereka bisa naikkan harga profitnya, harga jualnya gitu lah. Jadi mulai begitu. Usaha itu memang usaha itu tidak ada yang instan, semuanya butuh proses, semua butuh perjuangan. Tinggal lagi kita mampu nggak sih menanggapi semua perjuangan ini, mampu nggak sih melawan semua perjuangan ini gitu. Yang pertama itu ya itu, kalau kita berdagang kan kita harus mencari kebutuhan dari customer kita, mencari kebutuhan dari audiens kita, mencari kebutuhan dari penonton kita, bukan membahas kita pribadi. Jadi membahas apa yang dibutuhkan mereka, apa sih mereka senangkan dalam dunia fashion, begitu kan, apa sih bahannya, kelebihan, unggulan, nilai value-nya kita dengan toko lain gitu. Jadi begitu Kak bisa mulai dengan cara itu. Nah, untuk memulai cara itu, caranya gampang, saya bilang tadi, konsisten dalam satu item. Dan yang pertama itu harus pengorbanan. Yang pertama itu harus pengorbanan, semua butuh pengorbanan. Mau kakak belajar pun, bekerja pun, sebelum menghasilkan uang, sebelum kakak mendapatkan ilmunya, kakak harus mengorbankan belajar terlebih dahulu gitu. Nanti setelah kakak mempelajarinya atau kakak bekerja, kakak pasti akan mendapatkan hasilnya. Begitu juga dengan usaha apapun begitu. Semuanya nggak ada yang tiba-tiba langsung meledak, semuanya nggak ada tiba-tiba yang langsung tinggi, semuanya nggak ada tiba-tiba yang langsung sukses. Semuanya butuh proses, semua butuh perjalanan gitu. Jadi begitu kan mindsetnya. Mau apapun lah, dagang apapun, mau bisnis apapun, boleh bisnis yang ini, kalau bisnis thrifting ini ya seperti ini nih ya. Saya kalau yang lain mungkin saya nggak begitu memahami, tapi kalau thrifting karena saya itu merintis dari awal, jadi ilmunya tuh dikit-dikit saya ada gitu. Untuk cara menjual perpicis, menjual terpal, saya itu ada tahu caranya biar gimana, biar kita tuh cepat laku dan juga customer senang. Karena di paket thrifting ini, mau kakak jual perpicis, mau kakak jual perbal, kan ada sistem ini namanya jual untung jual rugi gitu. Jadi untung dicabai, rugi dicung, itu memang ada Kak. Jadi subsidi silang itu memang dimainkan dalam dagang ini. Beda layaknya kayak kita main-main barang jadi, seperti kita jual perabotan, itu kan udah harga ini final itu, final. Jadi kita nggak bisa sistem ini dan susah gitu. Jadi kalau kali ini masih ada kemungkinan untung 2 kali lipat, kerugian 3 kali lipat, itu ada memang, tergantung kita cara mengelolanya. Yang pasti kita harus mencari, membuat perencanaan yang baik. Bagaimana sih biar toko kita ini dikenal orang, bagaimana sih biar personil kita ini dikenal orang, bagaimana sih biar barang kita ini cepat laku, kan begitu mindsetnya. Nah, untuk memulai semua itu, Bapak bisa mulai dengan mencoba terlebih dahulu, mencoba buka satu item. Yang pertama itu harus memulai itu yang tadi, mempersiapkan mentalnya, mempersiapkan keuntungan dan persiapkan maupun rugi atau untungnya. Kalau kita udah siap mental, kita udah siap menghadapi untung atau ruginya, stuck atau suksesnya, nah kemungkinan sukses itu akan lebih besar. Kenapa? Dengan kita sudah ikhlas menjalankannya, sudah kuat mental kita menjalankannya, pikiran, pola pikirnya akan bertambah, mindset kita itu akan bertambah gitu, nggak menutup. Tapi kalau kita mulai usaha dengan was-was, hati deg-degan, takut tertipu, takut kena penjual yang nggak amanah gitu, kita nggak akan tahu gitu akhirnya. Makanya ini juga trik loh. Jadi buat kalian tuh yang mau pemula itu, ini juga bagus triknya untuk mengetahui si pedagang itu aman atau enggak. Kalian tinggal cek aja video-video aslinya gitu, bisa dengan begitu. Dan kalian lihat tuh udah berapa lama sih akunnya, dan lihat juga di komen-komenannya siapa saja sih yang transaksi sama dia, real enggak sih. Kalau udah real akunnya itu, kemungkinan kakak itu mungkin besarnya akan lebih sukses gitu. Makanya dari itu kakak bisa mulai dengan step per step, karena semua itu nggak ada instan. Semua perjalanan itu, semua perubahan apa yang kakak lakukan itu nggak bisa instan. Semuanya butuh statementnya, semuanya ada statementnya, semuanya bisa dimulai gitu. Kalau kita tidak memulai, ya kita otomatis kita akan stuck di tempat, dan kita tidak akan berjalan. Nah begitu juga dengan yang lainnya Kak, mau bisnis apapun,
dagang apapun kakak seperti itu sistemnya. Yang pertama itu harus membuat toko kita tuh sekokoh-kokohnya. Setelah toko kita kokoh, kuat, fondasi kita udah kuat, insya Allah kita nggak akan ini gampang terterjang sama badai gitu. Karena tiap pedagang itu pasti ada saingan, tiap saingan itu pasti ada cara lain buat caranya lain-lain buat marketnya gitu. Nah kita harus mengikuti perubahan mereka gitu. Nah, kita boleh lebih baik dari mereka, tapi kita tidak boleh menjaga sama-sama pedagang itu. Karena apa? Pada umumnya kita tuh sama-sama membutuhkan. Contohnya pakai thrifting ini. Sekarang begini kak, kakak buka satu item yang kakak buka itu, yang pembelinya itu nggak biasanya kak, kebanyakan dari kalangan penjual juga. Nah begitu, makanya kita tuh sama-sama menguntungkan. Mau dari ini, terkadang nih kakak buka kaos oblong seadanya nih, kaos oblong. Nah nanti orang udah tahu itu kakak, udah mengenal akun kakak, udah tahu kakak berapa amanahnya kakak. Nah mereka nanti pas kakak lihat, mereka akan stay di sana gitu. Karena apa? Mereka juga mencari loh barang-barang yang antik dari banyak kakak buka. Mereka juga butuh loh buat customer mereka. Jadi menjualnya itu dari tangan ke tangan baru ke customer gitu. Untuk pakai thrifting ini ya kan bukan dari kalangan bawah aja, kalau mana bahkan entertain juga banyak yang pakai thrifting ini ya kan. Dan pakai jasnya, pakai kaos-kaosnya apapun. Karena di Bandung ini semuanya banyak juga perdatangan artis kemarin sering juga datang gitu. Jadi dia memang makanya dicari orang, cuman dia cepatnya kenapa cepat lakunya, karena dia tuh kan banyak ininya, banyak tempat kita penjualnya gitu. Makanya jadi yang pembelinya itu bukan dari kalangan customer aja yang mau memakai, bahkan selama penjual pun dia bisa membeli karena mereka tahu item apa tuh, pakaian jenis mana yang dipakai sama customer dia, mereka udah tahu gitu. Makanya mereka akan cari, makanya akun mereka akan ramai nanti, mereka akan stand di sana. Makanya itu yang baik-baik itu, yang paling baik itu memperkenalkan personal branding, itu penting banget loh. Kenapa nggak bilang begitu penting? Ya penting. Kalau orang tidak tahu yang kita jual apa, orang mungkin toko kita nggak akan ramai dengan orang yang udah tahu dia berjual apa gitu. Makanya penting banget dalam personal branding, penting banget itu hal utama gitu kan. Membangun personal branding itu bisa dengan cara kakak posting gitu, posting kelebihan, nilai tambah dari bahan baku kakak gitu. Bisa dengan kakak posting di YouTube, di IG atau di TikTok, itu semuanya sama. Setelah orang mengenal segala masa kita, itu kemungkinan laku itu akan lebih besar. Kenapa? Iya, apa sih yang orang cari? Seberapa banyak sih bangsa Indonesia ini? Nah, 1% pun langkah ke kita orang mencari item tersebut, nah itu udah kemungkinan besar laku cepat gitu. Mungkin satu hari itu bisa 2-3 bal bokalnya itu. Karena apa? Orang udah mengetahui, jadi orang mencari item tersebut, orang akan stay di akun kakak. Ya bisa mulai dengan kakak untuk memasarkan produk kakak, bisa mulai dengan live, kita live dimanapun, Facebook, itu juga buat personal branding ya kan, untuk mengenalkan bahwa kakak itu sebagai pedagang, sebagai penjual gitu, menjual item ini gitu. Jadi begitu. Makanya saya bilang berkali-kali buat pemula itu ya, yang awalnya itu harus dikuatkan mentalnya dulu. Kalau kita udah punya mentalnya itu udah oke sendiri. Soal strategis perencanaan itu bisa diatur. Jadi setelah kita punya mentalnya, rencana itu akan datang sendiri. Strategis buat pemasaran marketingnya itu akan datang sendiri gitu. Bisa kakak dengan posting di marketplace atau di IG, di postingan IG, di reel Facebook, bebas. Nah setelah itu enaknya, setelah orang mengetahui tentang branding kakak akan lebih enak dalam berdagang. Itu akan lebih nampak, lakunya nampak gitu. Yang takut dalam berbisnis itu, kenapa takut sih? Kakak jualnya bukan jual buah-buahan, kakak juga bukan, walaupun pemula juga berhak lo berhasil gitu. Walaupun pemula boleh usaha thrifting ini, tinggal
tinggal ini aja. Kalau bingung kan cari, biasanya ini awam loh, ini pemikiran yang lumrah. Kalau kita pemula itu bingung dalam menentukan satu item itu hal yang wajar, hal yang lumrah. Kenapa? Ya bingung lah kita, karena kita kan belum tahu apa-apa, kita belum punya dasarnya gitu. Tapi berulang-ulang saya bilang, bisa mulai dengan item yang kita suka terlebih dahulu. Apapun item yang kakak pakai, yang kakak sukai, mau celana, mau baju, mau apa, kalau kakak belum punya tahu pasarannya, kakak bisa mulai dengan item tersebut. Nah, nanti setelah kakak memutuskan item itu, kakak nggak usah pindah-pindah gitu, fokus satu item tersebut, yakinlah. Nah, ini juga kakak harus pintar-pintar tuh memisahkan barang gitu, karena udah saya jelaskan di video-video sebelumnya, di bal itu dia ada tipe A, tipe B, dan tipe C. Ada barang A-nya, barang kepalanya, barang badannya, dan barang kakinya gitu. Nah, kakak bisa pisahkan itu ada punya strategi pemasaran masing-masing itu. Mungkin barang kepala itu bisa naikkan profit penjualan atau angka penjualannya, atau barang kaki barang badannya itu bikin mengikuti harganya, harga pasaran. Dan barang kaki itu biasanya itu dimanfaatkan orang buat tebak-tebakan, giveaway gitu. Tebakan yang benar nih, siapa yang menjawab ini benar dapat ini satu nih gitu. Itu juga bagus buat naikkan trafficnya gitu. Jadi kakak mulai apapun bisa, jangan takut dalam memulai, item apapun bisa dimulai gitu. Bang, berat bal itu berapa sih? Berat bal yang normal itu, berat bal itu ada yang 900 kilo, ada 90 kilo, dan juga sekarang ada dengan bal yang 50 kilo kak. Nah, kakak tinggal tentukan aja mau buka yang mana gitu, mau yang 100 kilo atau yang 50 kilo. Kalau saya nih jualnya ini yang fokus 100 kilo aja, nggak jual yang 50 kilo. Kenapa? Karena customer saya itu banyak yang suka bal besar-besar gitu. Kan tinggal tentukan aja mau yang mana, mau yang besar kah, yang kecil kah gitu. Kalau kakak nih, ini buat banding-banding. Kalau saya bukan dari kaum banding-banding, saya nggak suka banding-bandingin. Tapi yang ini kita bahas mengenai apa sih bang untungnya paket usaha dan bal thrifting. Nah, semuanya itu ada kelebihan masing-masing. Dari paket usaha ada kelebihannya, dari balanya ada kelebihannya, dari paket usaha ada kekurangannya, dari bal ada kelebihannya. Kita mulai bahas dari kelebihan dulu. Kelebihan bal apa? Kelebihan bal itu kalian mungkin dapat satu item dengan mutu gitu. Di sana ada barang brandnya, ada barang rejectnya, ada barang badannya gitu. Nah, mungkin karena pakai usaha mungkin kalian tuh ini kelebihannya itu mungkin kalian dapat harga yang murah tapi barangnya nggak utuh lagi, jadi barangnya tuh gimana ya, lebih ringan gitu. Dan kekurangan bal itu apa? Kekurangan bal itu mungkin barangnya berat dan juga harganya mungkin masih lebih tinggi, jauh lebih mahal dari paket usaha gitu. Jadi semua itu ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Makanya itu harus ditentukan dulu supaya pasarnya kemana, jualnya kemana gitu. Setelah kakak memutuskan itu, iya konsisten dalam satu item, fokus dalam satu item gitu. Karena item tiap titik itu ada target pasarnya, segmen pasarnya. Makanya yang awal itu sebelum usaha itu, awal itu harus mengenal pasar, harus mengatur manajemen yang baik. Itu harus mengenai mental. Setelah mental kita punya, setelah pasar kita ada, mengenal pasar, kita bisa memulai. Maka tingkat lakunya akan lebih besar kan. Karena apa? Yang dibutuhkan dalam perdagangan itu kan hanya personal branding. Nah, nanti setelah personal branding kita naik, kita udah dikenal dengan sebagai penjual item tersebut. Nah, itu akan lebih baik, tingkat lakunya akan lebih besar gitu. Karena apa? Karena orang udah tahu, oh item ini yang dijual apa ini, bahan inilah yang dijual apa ini. Nah, dan sana tingkat kelakuannya akan lebih besar gitu. Kenapa? Makanya butuh banget personal branding. Nah, untuk membangun personal branding itu kakak bisa mulai dengan konsisten dalam satu item. Bangunlah satu item tersebut dan juallah satu item tersebut sampai dia dikenal orang. Perkenalkan kalau kita memang menjual item tersebut, jangan bingung gitu. Karena kalau kita nggak konsisten, kita berubah-ubah item ini, pindah ke item ini, kita nggak akan ketemu di mana titiknya, kita nggak akan sampai ke tujuan gitu. Karena apa? Karena kita tuh orangnya bingung nih, oh apa ini kemana nih larinya nih, jual apa nih? Karena setiap item itu ada pemain khusus kak kalau di Bali ini. Makanya Bali ini diciptakan, dibuat dari sananya. Jadi yang mana kaos itu kaos, yang mana dress itu dress, yang mana kemeja itu kemeja, yang mana blus itu blus, yang mana celana itu celana. Itu dia bisa-bisakan gitu. Makanya dan juga peminatnya juga beda-beda loh. Ada yang peminat jaket, ada yang peminat
dress, ada yang peminat blues, itu tergantung dari orang masing-masing gitu. Makanya sebelum kita mulai usaha itu, baiknya itu kita mengenal personal branding terlebih dahulu. Setelah kita mengenal personal branding, nah itu kemungkinan sukses akan lebih besar kan. Kenapa? Karena orang kita udah tahu nih. Nah, jadi jangan takut untuk dagang itu paling simple loh, simple. Kakak tinggal ini aja, misalkan beberapa item, nah nanti akan kasih harga gitu, dalam item tersebut gitu. Bisa melalui keranjang kuning harganya gitu. Bebas. Yang pastinya itu, makanya saya bilang itu untuk membangun personal branding itu yang awal harus dilakukan itu ininya konsisten upload, konsisten buat video gitu kan. Nah, untuk pengiriman kenapa bang? Abang bilang pengiriman itu aman-aman aja gitu, dan barangnya bisa dikirim sama ekspedisi gitu. Dan saya jauh memang itu kan, memang ekspedisinya itu yang membawa barang itu memang udah orang yang udah terbiasa, yang udah profesional gitu. Jadi mereka tuh menyanggupi, mereka siap mengirim barang sesuai dengan makanya nggak kirim ke penjualnya gitu. Yang barangnya itu akan tiba pas di waktunya gitu. Jadi nggak usah takut dalam memulai bisnis, mau jarak kapanpun. Yang kalian takut tuh hanya penjualnya aja gitu. Itu baru kalian takut. Kenapa? Karena apa? Sekarang kan banyak oknum-oknum yang memanfaatkan keadaan kan. Banyak oknum yang memanfaatkan situasi gitu. Nah di situ kita harus tahu tuh, harus hati-hati. Karena kan nggak semua orang baik gitu, nggak semua orang juga jahat gitu. Ada yang nakal, ada yang baik, ada yang jahat, ada yang itu juga yang baiknya gitu. Jadi begitu kan. Makanya tuh harus fokus dulu. Yang pertama itu dalam usaha itu ya mental dulu. Setelah mental kita harus mengenal dulu penjual jualnya gitu. Harus mengetahui nih, minimal kita tahu nih di mana tempat dia berdagang. Walaupun kita nggak ke sana, ya kita bisa cari info-info dengan cara melihat scroll akunnya, testimoninya, atau video-video unggahannya. Aktif nggak sih dia? Kalau dia aktif, mungkin di sosmed akunnya itu real, mungkin nggak akan ditipu karena memang dia pedagang. Kenapa kalau pedagang nggak akan menipu kak? Karena mereka kan mencari customer. Semakin banyak customer yang didapat, semakin banyak pelanggan yang didapat, maka tingkat laku barangnya juga akan semakin besar gitu. Dan uang juga mungkin akan lebih besar gitu. Makanya orang itu, kalau orang penjual itu pasti menjaga kepercayaan dari customer, menjaga kepercayaan dari pelanggan dia. Mereka nggak akan mau dengan sengaja mengecewakan pelanggan dia. Walaupun kita bilang ya, mungkin kalian udah tahu bahwa buka bar ini, walaupun kita tahu jenisnya, untuk itemnya itu, bahan dalamnya itu kita nggak sama-sama nggak tahu kan. Entah berapa banyak barang kepalanya, entah berapa barang rejectnya gitu. Tapi sebagai pedagang kita kan punya tanggung jawab untuk menjaga keutuhan barang yang kita jual beli sana, untuk kita jual di sini. Itulah yang kita jual di sini. Nggak pernah kita rubah-rubah atau kita ganti-ganti apa, atau kita kurang-kurangin utamanya, nggak pernah. Karena kan orang berhasil itu karena ada kejujuran dalam hatinya. Kita orang pedagang yang asli itu begitu dia. Mereka lebih menjaga ke sana. Kalau kita perdagangan ini lebih bertahan apa yang utamakan berkah semua, maka rezeki kita akan lebih lancar. Saya percaya itu. Makanya saya itu menjaga dengan namanya kejujuran. Modal utama saya kita tuh kejujuran. Kalau kita ada kejujuran, kita udah dipercaya sama orang, banyak orang yang mengenal kita, kan lebih baik tuh, lebih enak. Kadang-kala kita lagi main ke sana, ada keluarga, kita main ke tempat dia, ada keluarga, ada yang kita temuin gitu. Makanya membangun komunikasi sama orang itu yang saya lakukan gitu. Karena apa ya, mungkin kalian udah ada tahu, saya itu banyak keluarga di luar gitu. Ada yang di Papua, ada yang di Kalimantan. Itu keluarganya datangnya karena bisnis gitu. Karena bisnis nyambung, ujung-ujungnya jadi akan-akanan, ada yang jadi kakak, jadi adik, ada yang jadi ibu, ada yang jadi benar-benar ayah gitu. Seperti ayah sendiri gitu. Nah itu saya dapatkan karena dagang ini. Jadi saya itu membangun pertama itu memang begitu. Semuanya dekat sama saya gitu. Kakak juga bisa begitu kakak, dengan cara kakak posting cari kebebasannya dan dagangan jujur gitu. Jangan istilah membaguskan barang. Contoh ini kakak buka kaos nih, buka apapun, misalnya buka kaos,
Nah itu ada reject dalam kaosnya atau bolong-bolong di sini atau apa, kan bilang sama pembelinya bahwa barang gini-gini tapi kualitasnya gini-gini. Harus jujur dagang itu biar rame, jadi orang percaya gitu, jangan sampai karena orang satu nggak rusak gitu. Harus menjaga. Kalau saya itu lebih mengutamakan kejujuran, karena apa, semuanya itu nggak harus didasari dengan kebohongan. Kalau satu kali kebohongan, dikasih kebohongan, next selanjutnya akan bohong dan bohong lagi gitu. Makanya kalau kita dasari yang kejujuran, ujung-ujungnya jujur dan jujur, dan kita akan menjadi orang jujur. Nah, buah dari kejujuran itu adalah keberhasilan, buah dari keberhasilan itu ada kesuksesan gitu kan. Itu yang saya dapat gitu. Makanya saya itu konsisten dagang dan menjaga kejujuran gitu. Saya nggak pernah main-main dalam dagang, dan juga saya itu apa adanya dalam dagang. Saya nggak pernah memperbaiki atau membaguskan atau menjelekkan satu barang. Apa yang dikirim di sana, iya bentuk gini kirimnya, ya gini juga yang kita jual gitu. Cuman kita sebagai buyer itu wajib memastikan. Saya itu wajib memastikan gitu. Contoh gini, kakak mintanya MJP, kodenya MJP, saya langsung karungan kan nggak mungkin. Siapa tahu ada kesalahan bahan bakunya, makanya saya copy kembali bahannya, saya lihat dah bawah depannya benar dengan item dengan kodenya, baru saya kirim barangnya. Itu untuk memastikan bahan tersebut gitu. Makanya selain kejujuran, saya itu memegangnya itu ketelitian gitu. Saya nggak mau ini ceroboh gitu. Berupaya-upaya gimana saya itu istilahnya itu bisa teliti. Nah begitu juga dengan membangun personal branding, kayak kakak bisa membangunnya dengan begitu, dengan kekonsistenan gitu. Konsisten dalam memposting, dalam mengunggah postingnya, jam berapa yang harus diunggah gitu. Karena setiap algoritma itu, mau di akun Facebook, mau di TikTok, mau di YouTube, mereka tuh punya cara kerja algoritma tersendiri kan. Ya, jadi tinggal kenalkan aja algoritmanya gimana, pahami gitu. Jadi saya juga belajar, kita sama-sama belajar. Dan juga sekarang mulai aktif di konten-konten, mulai aktif. Jadi kakak-kakak semua yang mau sama belajar, sama-sama mau mulai menguatkan mental, membangun strategi-strategi yang bagus dalam perdagangan, mari DM ke kita, sama-sama mengupas gimana caranya agar usaha kita ini lancar, sukses gitu, dikenal orang gitu. Bagaimana agar yang kita jual ini banyak disukai penggemarnya, banyak yang suka gitu, senang dengan pelayanan kita gitu. Itu harus kita pelajari. Kalau mau belajar, boleh DM ke WA kita, nanti kita bikin juga boleh nanti. Buat teman-teman begitu juga, siapapun ya yang mau usaha thrifting itu nggak usah takut sama ininya. Makanya itu kalau kita mau mulai bisnis itu, ya awal itu yang harus kita tahu itu ya penjual dulu. Kita harus mengenal penjualnya gitu. Jangan sampai kita nggak kenal penjualnya, maka kita akan teledor. Tingkat ketipu itu akan lebih besar kalau kita nggak mengenal penjualnya. Kita harus tahu nih amanah nggak dia nih, di mana sih dia. Kalau bisa temuin dia langsung, buka barang dia di tempat dia langsung gitu. Nah itu kemungkinan besar ya barang bagusnya akan lebih besar gitu. Makanya, tapi bukan berarti akan konten itu nggak baik, bagus juga. Tapi harus tentukan dulu kemana sih akan belanja gitu. Sampai akan belanja orang-orang yang jahil, orang-orang yang mencari keuntungan aja gitu, nggak memikirkan orang-orang yang mengelolanya gitu. Kalau saya ya, sampai penjual, saya akan memikirkan customer saya, gimana sih biar dia mengelolanya yang bagus, bisa nggak sih dikelola sama dia. Bisa nih, baru saya tawarkan. Kenapa? Kalau dia nggak memutar, kita akan stuck di tempat. Sebagai penjual pun onward stuck di tempat, nggak berjalan juga kita. Kalau pengecarnya nggak jalan, kita juga otomatis nggak jalan. Itulah yang saya pikirkan gitu. Makanya saya itu berulang-ulang ya, meyakinkan diri saya bahwa saya itu punya kejujuran, punya kedisiplinan, punya keinian. Dia akan bisa mulai dengan apa aja gitu. Dalam bahasa bisnis itu, bisa mulai dengan bisnis apa bisa mulai dengan bisnis item apa bisa dibuka kan, mau jumpsuit, mau perkatus, mau kaos oblong, semuanya ada segmen pasarnya, semuanya ada targetnya gitu. Tinggal lagi kita untuk mengetahui apa sih yang mau kita buka, gimana sih biar dengan ini sebenarnya apa sih yang harus kita jual, memperkenalkan personal branding kita gitu. Itu yang harus kita bangun. Tapi setelah kita membangun itu, kita jangan stuck di tempat, kita harus berkembang, berkarya. Contohnya kita harus banyak mempunyai nilai tambah dari toko-toko lain. Kita harus banyak nilai tambah dari penjual lain gitu.
Jadi mulai adalah dengan satu step, satu item, dan fokus dengan satu item. Setelah mulai satu item, maka harus fokus dengan item tersebut. Biar apa? Biar personal brandingnya itu dikenal orang. Makanya harus konsisten dengan satu item. Yang pindah-pindah item, kalau pindah-pindah item, maka nggak akan dikenal. Lihat orang muka ini rame, nggak pindah yang lain. Lihat orang muka ini rame, nggak pindah yang lain. Nggak bisa begitu. Kita harus konsisten dengan satu item. Dan kita harus, kan tujuannya kan membangun personal branding, membangun biar bahwa kita ini dikenal orang. Gimana caranya biar kita ini cepat dikenal gitu. Nah itu dengan cara konsisten gitu. Jadi orang-orang itu tahu, oh jam tayang kakak ini segini gini, jam live-nya ini jam ini, jam postingnya jam ini. Orang akan tahu, orang akan menunggu update terbaru kita gitu. Update terbaru kita. Jadi orang penasaran apa nih yang akan dikeluarkan hari ini, apa nih yang mau dijual hari ini gitu. Jadi orang itu memang membangunnya itu dengan cara step per step, yang tidak ada yang instan. Semua kan dilakukan dengan proses. Kalau kita menikmati prosesnya, maka kita akan menikmati keberhasilannya begitu. Jadi begitu Kak. Yang susah itu ya itu konsisten. Setelah kita bisa konsisten, nah personal branding itu akan dikenal gitu. Target dari penjagang itu kan personal branding. Setelah dikenal personal brandingnya, maka tingkat keberhasilan akan lebih besar. Orang udah mengetahui tempat kita, lapak kita, orang udah mengetahui apa sih yang kita jual. Nah itu akan lebih enak dalam kita pemasarannya gitu. Nah untuk membangun personal branding itu tadi jangan ragu-ragu, tetap disiplin dalam memposting. Dia tuh jam-jam algoritmanya kerja, mau di TikTok, di YouTube, IG atau di Facebook gitu. Nah tiap aplikasi itu punya jam tayang masing-masing. Mereka itu punya algoritma gitu. Kalau di TikTok itu dia tuh minimal videonya 1 menit, dan jam postingnya itu biasa kalau di pagi itu jam 7, kalau siang itu di jam 12. Sementara kalau malam itu bisa di jam 7 atau jam 12 siang ya. Nah kalau kita pemula sebagai untuk menaikkan brand kita bisa mulai dengan jam-jam tersebut. Sama kayaknya kayak di IG juga begitu. Jadi kan algoritma itu jam-jam santai orang, jam-jam orang yang santai. Jadi setelah orang santai kan orang lebih enak tuh scroll HP, kan lebih dapat ya. Nah untuk memposting itu banyak caranya, ada yang cara storytelling, ada yang cara edukasi, tergantung dari kitanya, kita larinya kemana dulu gitu. Mau cara edukasi dengan cara begini, mengenalkan satu produk gitu, menceritakan kelebihan produk kita gitu, menceritakan soal kuantiti, soal harga gitu. Itu mungkin masuk kategori konten edukasi gitu. Lain lagi kayak ini storytelling, dia lebih ke cerita gitu. Kita gini, ini awalnya saya buka bar gitu, buka bar di sini menceritakan itu kelebihan dan kekurangan barang tersebut, itu storytelling. Nah kan bisa mulai dengan yang tersebut gitu, bisa mulai dengan pendekatan ke customer, edukasi atau motivasi, inspirasi, itu bisa mulai dengan seperti itu, dengan cara ini akan melihat sosok apa yang lagi tren sekarang gitu. Jadi kakak bisa mau usaha apa, mau usaha thrifting, kakak cari dia punya jual thrifting yang videonya yang FYP, kakak bisa diikuti cara-cara itu, tapi nggak boleh menjiplak gitu. Kakak bisa coba dengan cara begitu kan. Jadi silakan kalau mau usaha thrifting boleh aja, mulai dari usaha apapun udah kita bahas di video-video sebelumnya. Usaha dari item apapun bisa dikelola ya. Kita tinggal tentukan aja segmen pasarnya apa gitu. Dan kita harus konsisten satu item itu, jangan berubah-ubah. Kalau kita berubah-ubah, orang nggak akan mengenal kita, orang nggak akan mengetahui kita gitu. Kenapa begitu ya, orang bingung lah. Contohnya dari jenis makanan pun begitu kan. Karena kakak hari ini jual nasi gemuk, besok kakak jual nasi kuning. Nah orang bingung saat orang mencari nasi gemuk, itu tokonya nasi kuning, nasi gemuk ya. Soalnya kemarin hari Senin dia jual nasi gemuk, hari Selasa dia jual nasi kuning gitu. Orang akan bingung. Tapi setelah orang tahu, oh kakak itu jualnya nasi kuning. Kalau nggak itu dicampur, random ya, jadi satu, nasi gemuk dan nasi kuning ya. Gitu juga berdagang, kalau kak mau buka item dari awal ya, pertama kak buka gitu 2 item, biar orang itu nggak bingung. Jadi customer ini lebih cepat mengenal. Itu juga kak caranya. Yang pertama ya itu tadi, harus rajin-rajin posting biar orang itu mengetahui apa sih yang kita posting, apa sih kelebihan postingan kita dari tambah dari produk kita gitu. Kita harus mengenal itu ya. Kalau kita udah mengenal itu, kemungkinan besar sukses akan tiba, akan ada gitu. Mental lu harus dibangun, karena kalau tidak ada mental tidak akan jalan usaha. Kalau tidak ada kekuatan ini mental ya susah gitu.
Jadi Wawan gitu kalau nggak ada mental takut terus tuh, takut ini, takut diinin orang, takut nggak laku, takut begini kita nggak, pikir kita begitu aja, nggak berhenti. Tapi kalau kita udah siap mentalnya, kemungkinan besar ya kita punya rencana-rencana, oh gini-gini loh, oh gini-gini loh, kita ide-ide itu akan tumbuh sendiri, ide-ide itu akan datang sendiri gitu. Dan kita akan tumbuh ide-ide baru kalau kita udah punya mentalnya gitu. Kita udah siap dengan segala risikonya, siap dengan risiko untung dan ruginya gitu. Maka ide itu akan tumbuh sendiri dan sendiri dia dengan sendirinya gitu. Makanya itu yang pertama itu, selain kita mempersiapkan personal branding ya, kita mempersiapkan penapasannya, kita harus mengangkat mentalnya gitu. Kalau kita udah punya 3 itu, 4 itu, kita udah wajib kemungkinan sukses itu akan lebih besar ada. Makanya dari itu harus konsisten dalam mungkin memposting, dalam membuat video itu. Jadi begitu Kak, untuk membangun personal branding itu begitu, dia harus konsisten dalam satu item. Kita nggak usah random dengan item lain sebelum item tersebut dia viral gitu, laku, sebelum orang mengenal item itu gitu. Kita nggak usah ini pindah ke item tersebut gitu. Tetap aja satu item itu dan fokus menggeluti bagaimana item itu terjual gitu. Karena tiap item itu dia ada segmen pasarnya, tiap item itu memang bisa dijual, itu bisa dapatkan keuntungan. Tapi kita akan tugasnya kan untuk memperkenalkan personal branding biar orang tahu nih kita jualnya apa. Contohnya kakak dari kenal sebagai penjual MGP, mungkin kakak mungkin bisa buat video toko MGP atau raja MGP atau bagaimana kan, nanti orang akan kenal personal brandingnya gitu. Jadi sesuai dengan apa yang kita jual, nama toko juga sesuai dengan apa yang kita jual, nama ininya. Jadi biar cepat dicari orang. Jadi kalau udah algoritmanya udah menaik, udah dikenal orang, pencarian tuh biasanya orang cari kalau nggak kali biasanya itu tingkat tertinggi di atas sekali ya timbulnya gitu. Kan lebih enak orang mencarinya, orang lebih ini. Itu Kak. Harus sabar, dalam dagangan itu kan sabar. Jangan memikirkan untung ruginya dulu, takut ruginya dulu. Kalau kita nggak sabar, cepat-cepat untung, ya itu tadi. Kita nggak ini, nggak apa namanya tuh bahasanya tuh nggak rileks dalam perdagangan itu, nggak bisa percaya diri. Karena apa? Pikiran kita tuh udah situ aja. Oh rugi nih, nggak ada. Salah, kemungkinan rugi itu kecil Kak kalau di pakaian ini. Karena apa? Di bal ini kan sudah kita jelaskan di sebelumnya. Bal ini dia nggak membusuk, dia juga nggak membasi, dia juga nggak membau. Nah, rugi dari mana? Hitung-hitung udah kita jelaskan gitu. Dari hitungan anak-anak, tipis, setelah tebal udah kita jelaskan di video sebelumnya. Jadi mulai aja, langsung terjun aja gitu. Jangan takut dengan badai. Kalau kita takut dengan badai, kita nggak akan bisa sampai ke tujuan. Karena badai itu tiba-tiba akan datang, tiba-tiba akan menerjang. Kita harus tahu nih di mana celahnya itu. Dari itu ya sama-sama kita membangun, sama-sama kita belajar untuk membangun mental, mempunyai strategis yang baik, mengatur perencanaan perdagangan yang baik, itu sama-sama belajar. Kakak boleh DM saya ke WA untuk sama-sama mengasah itu mental tadi. Semua orang itu bisa berdagang, semua orang itu laku, semua dagangan itu laku. Cuman ada tingkatnya kan, ada tingkat yang cepat dan lambatnya. Kenapa? Karena tiap orang itu punya target pasaran masing-masing gitu. Orang cepat laku itu pasti orang itu mempunyai nilai tambah gitu. Contoh gini, kakak buka kaos nih dengan cara diskon gitu, atau bahasanya apalah gitu yang mungkin kemungkinan lebih cepat lakunya daripada kakak jualnya dengan cara yang obrol langsung gitu. Karena apa? Orang pada penasaran dengan diskon tersebut gitu. Oh ini diskon nih, barang ini mahal gini-gini. Contoh di mall gitu juga. Jadi diskon 50% dari harga 500.000 jadi 2,5. Padahal harga awalnya itu udah 125, mereka udah 1.000 yang per pieces gitu. Itu cara marketingnya begitu kan. Kakak juga harus paham dengan marketing seperti itu gitu. Kita siap untung, siap rugi gitu kan. Siap untung besar, harus siap dengan risikonya gitu. Kalau kita siap dengan risikonya, ide-ide itu akan bertumbuh gitu. Ide-ide itu akan tumbuh sendiri walaupun kita nggak mempunyai ide tersebut gitu. Dia akan muncul dengan sendirinya di otak kita ini gitu. Makanya ya itu tadi, mental itu utama, nggak bisa dimikir gitu. Karena apa? Mental itu memang
dalam hal apapun memang dibutuhkan mental gitu, siap mengambil risiko. Yang penting kita jalan ya yang di kebenaran ya, jangan sampai kita punya mental sampai kita anarkis, bacok orang atau ngerampok, itu nggak baik. Mental dibutuhkan dalam berbisnis, dalam hal-hal yang baik. Jadi kita itu berpikirnya harus positif ya, berpikir positif, berpikir yang baik-baik gitu. Kalau kita berpikir yang positif, biasa tuh apa yang dipikiran kita tuh nyata, itu yang juga yang terjadi gitu. Makanya kita tuh harus berpikir yang positif. Kalau kita berpikir yang positif, insya Allah hasilnya juga akan positif kan? Jangan berpikir yang aneh-aneh. Kalau kita berpikir aneh-aneh ke sini kita, contohnya saya dagangnya pakaian thrifting. Terus saya tuh ini duanya postingnya item-item lain di saya, mungkin dengan buah-buahan atau dengan apa, itu kan nggak nyambung. Saya akan memperkenalkan produk saya gitu, karena semua orang tuh mempunyai segmen pasarnya gitu, begitu. Jadi harus nyambung, dagang harus nyambung kan. Makanya dari itu harus konsisten tadi. Kita konsisten, lama kelamaan tanpa kita cari pun mereka akan berdatangan, yakinlah. Tanpa kita live tuh orang akan datang, orang udah tahu. Tapi bagusnya itu memang dipantari dengan live juga gitu, biar kesannya itu lebih real gitu, nyata tuh kita live ke konten kita sama ini kita apa namanya, dan ternyata oh berarti ini memang orangnya ini gitu. Nah, kita kan saya kita buat konten tapi ada saya mulai orang tuh pasti lihat oh ini memang aku memang orang, pasti begitu nilai orang, saya yakin begitu. Jadi begitu ya. Banyak cara tuh dalam marketing tuh. Bisa cara dengan cara yang seperti tadi, contohnya dagang kaos tuh, kakak udah tahu harga kaos ini sampai 20.000, kakak bisa tuh kasih diskon 50% bahasanya kan, dari harga 50 menjadi harga 40.000. Bahkan nggak ini kan, orang nggak akan tahu, orang penasaran daripada obral tuh 10.000-an. Pikirnya orang gini, kakak juga beli barang obral pikiran kakak pasti gini, oh barang obral ini nggak akan bagus, ini sabaran. Nanti kalau kakak bersihkan lagi barangnya, kakak baguskan kembali, terus kakak ada sistem diskon di sana dan harga yang ini mungkin rasanya akan lebih cepat gitu. Walaupun contoh gini, kakak menjual obralan kaos oblong harga 10.000, kita sama-sama bahan bakunya sama-sama, saya juga jual 10.000, cuma kakak bilang obral 10.000, kalau saya diskon dari harga 50.000 sekarang 10.000. Saya yakin tingkat lakunya pasti ke saya, malah kalau kita dekat kan begitu. Dan itu harus butuh banget tuh rencana dalam berbisnis, butuh banget rencana dalam marketing, itu memang butuh banget. Marketing itu memang dibutuhkan dalam berdagang, kan kita kan memang harus berdagang jualan apapun posisi kita, mau jadi pengusaha, mau jadi apapun kan tujuannya kan dagang ya, jualan. Makanya setiap dagang itu pasti ada ininya, marketingnya gitu, ada ilmunya. Kita hanya mengerti aja ilmu apa sih dalam dagang kita, harus saya kasih nilai tambah gitu, begitu kak. Jadi mulai dengan ini dulu, yakinkan dulu. Kalau orang udah yakin, udah membagikan postingan kita, udah menyembang postingan kita, itu udah berhasil, kita udah berhasil namanya, udah berhasil. Jadi kita udah mampu tuh, tidak mengarahkan orang, membuat orang yakin beli barang itu gitu. Jadi begitu, jangan bingung kakak, jangan bingung. Karena apa? Kalau kita bingung, ya itu tadi, stagnan dia, nggak jalan kita, stop di tempat. Kalau kita bingung, kita harus memulai, kita harus berkarya, harus bisa gitu. Karena kalau kita bingung aja tanpa solusi, ya bingung itu akan menjadi kesengsaraan bagi kita. Bingung itu akan menjadi ancaman bagi kita, ancaman yang sangat jahat. Makanya banyak orang bingung itu orang yang bertahan di zona aman. Jadi kan kita cerita orang kita mau keluar dari zona aman gitu. Ya zona aman itu cara keluar dari zona aman dengan bisa dengan treatment kecil, dengan cara kecil gitu. Justru orang-orang zaman itu orang-orang yang sudah merasa cukup gitu, cukup, udah ini udah cukup, ini udah pas, ini udah bisa, ini udah membuat gue nggak lapar lagi, atau ini udah cukup lah buat aku per hari gitu. Biasanya gitu pikiran orang-orang zona aman itu begitu.
Nah kita kan kita di sini kan mau keluar dari zona aman. Gimana caranya biar kita keluar dari zona aman gitu? Kita bisa memulai dengan cara-cara kecil. Misal kalau zona aman kan lebih cenderungnya ke berdiam gitu, berdiam, tidur dan rebahan. Nah kita bisa menuju itu dengan hal-hal kecil, boleh dengan cara cuci piring, nyapu, bantu istri atau bantu ibunya gitu. Itu bisa mengatasi keluar dari zona aman gitu. Karena apa? Zona aman itu memang enak, tapi itu akan menyengsarakan buat kita. Kita harus tetap melawan. Gitu. Sebaik-baik zona aman, lebih baik zona yang tidak aman. Kita harus bertahan, melawan zona aman. Kalau kita bertahan di zona aman sudah, kita nggak akan bisa apa-apa, kita akan bertahan di sana aja gitu, tanpa lebih, tanpa kurang. Habis ini baru cari, kita kan nggak, selagi masih ada kejar-kejar. Nanti kalau nggak ada lagi, masih ada simpannya kan gitu. Ada kalau kita akan menciptakan hal yang baru gitu, itu kan. Banyak orang tanya soal gimana sih bang cara keluar dari zona aman. Itu juga menjadi salah satu yang saya pikirkan sekarang. Kalau saya itu bisa memulai dengan hal-hal kecil. Boleh, zona aman itu adalah zona yang kita disenangkan setiap orang. Tapi untuk menghindarkan hal-hal itu, kita bisa mulai dengan hal-hal kecil. Contoh, dengan kerja rumah, dengan membaca atau menulis, itu juga bisa memperkecil kita untuk keluar dari zona aman. Istilahnya tuh belajar keluar dari zona aman gitu. Jangan stuck di tempat. Kalau kita cukup merasa cukup, ya kita akan terhanyut dalam itu. Istilahnya kalau kita lagi di tengah laut, ada tiba-tiba ada badai, kita nggak kemana-mana, kita akan terhantam sama badai. Kita akan lari atau lawan gitu. Keputusan cuma dua, keluar dari zona aman itu cuma dua, lari atau lawan. Kalau kita melawan ya kita harus kuatkan, kokohkan gitu. Cuma ini kita kekuatan kita. Kalau kita nggak mau lari, kita keluar dari zona itu. Jadi memang harus keluar. Zona aman itu memang nggak baik gitu. Karena zona aman itu zona yang memperburuk. Kan zona aman memperbaik, di mana-mana zona aman memperburuk keadaan. Kita makin ternyah, gitu. Kita makin terdalam gitu. Itulah cerita dari zona amannya gitu. Jadi buat kalian tuh bentukan usaha juga harus tetap konsisten dalam satu item. Mau item apa pun kalian buka, harus konsisten dalam satu item dan jangan berubah-ubah item. Jangan sampai lihat teman rame mau buka ini juga, itu nggak baik juga. Karena tiap orang itu udah dikasih rezeki masing-masing, memang begitu. Tapi setidaknya kita kan berusaha, kita akan mempunyai strategi, mempunyai rencana buat mencari rezeki itu. Gitu. Banyak cara orang cari rezeki itu dengan cara bekerja, mencarinya dengan cara berdagang. Gitu. Tergantung kita kemananya. Kalau kita bekerja ya nikmati pekerjaannya. Kalau kita mau berdagang, kita harus sama kayak bekerja gitu. Nah, semua itu ada waktunya gitu. Kita untuk mengatur waktu. Jadi begitu. Nah di Bali ini juga begitu, saya juga begitu. Jadi saya tuh apapun saya posting ya pasti berkaitan dengan ini. Karena apa? Saya itu tidak pernah keluar, tidak pernah itu. Karena kan saya kan kalau orang mau saya memang berdagang. Seharian saya itu memang dagang gitu. Jadi saya posting aja, memang ini udah ajak luar kerja kecuali di jam kerja gitu. Gue yang tanya labnya bang, apa namanya jam berapa? Kita tuh labnya ada 3 waktu kan. Kalau siang itu biasanya jam 10 sampai jam 12 ya. Tapi kalau sore itu biasanya dari jam 3 sampai jam 5 gitu. Kalau malam itu bisa dimulai dari jam 8 sampai jam 10 gitu. Jadi buat kakak yang mau stay juga di akun kita, kemarin kita live, bisa juga stay di sana, bisa mulai di sana. Jadi jangan takut mulai, apapun yang kak jual itu memang ada pasarnya. Jual itu ada pembelinya gitu. Jadi ceritanya nggak ada pembeli. Mau jual apapun pasti ada pembeli. Memang setiap apapun yang mereka jual pasti mereka tuh kan mencari pembeli. Pembeli itu ada, tapi mereka udah mengetahui. Nah, tujuan kita menjadi itu gimana biar orang mengetahui. Itu saya juga lagi kejar itu sekarang, lagi kejar personal branding kan. Makanya saya itu berupaya sama gimana untuk memperkenalkan itu semua ya.
membangun personal branding saya. Buat saya di sana sekarang personal branding. Abang-abang semua yang mau belajar nggak boleh, kita sama-sama belajar gitu. Bangun personal branding itu bisa dimulai dengan apa aja, yang juga usaha apa aja gitu. Kita pakai thrifting, kita apa aja gitu. Nah, di Bali itu kan beda-beda itemnya, tiap item itu, tiap Bali itu beda item, beda Bali itu kalau untuk item dewasa, sementara kalau item anak-anak dia tuh lebih ke mika. Item anak-anak tuh apa aja, banyak, ada anak tebal kategorinya, ada anak tipis, ada anak, ada CTW, CN juga di anak gitu, ada juga yang CN, hoodie, ada yang dress anak gitu. Teman-teman semua, terima kasih atas waktunya di hari ini. Mungkin kita akan ketemu di kesempatan yang akan datang. Saya